pernah berkata ketika dibawa oleh Sayyidina Halimah Sa'diyah masih kecil, itu batu-batu yang di Madinah itu menyapa Rasul Muhammad SAW. Dan Rasulullah ketika diutus jadi Rasul, dia bilang, wallahi, batu-batu yang pernah nyapa saya masih ingat satu persatu. Dan hewan-hewan ketika Rasulullah dilahirkan, semuanya bisa bicara gembira. Wa kullu dabatin, diterangkan begitu kan? Wa kullu dabatin li Quraisyin nafaqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil lisan. Ternak-ternak orang Quraisy itu ketika Rasulullah lahir bisa bicara bil fasih, mengatakan Muhammad Rasulullah, senang semuanya. Ini binatang, batu, daun-daun. Imam Ali mengatakan saya pernah berjalan di pinggir kota Madinah, itu daun-daun pada sujud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau binatang-binatang ini sudah cinta kepada Rasul, ya bisa bicara. Sekarang banyak binatang bisa bicara, burung ya, burung bio. Kita latih bisa. Masa kita kalah sama burung bio? Hah? Burung bio mungkin kita latih, bisa assalamualaikum, apa kabar, bisa bicara. Walakin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul wujud yang luar biasa, memimpin sayyidul anbiya wal mursalin, memimpin para nabi dan nabi-nabi rasul-rasul yang lainnya. Bahkan Nabi Adam dulu ketika di dalam surga ini bingung. Setiap tempat tiang ada tulisnya Muhammad Rasulullah. Maka Nabi Adam bingung, ini siapa sih Muhammad ini? Man huwa Muhammad ya Allah? Siapa sih Muhammad? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa laulal huwa la yukhlaqul tidak akan aku ciptakan wahai engkau Adam. La yukhliquka ya Adam. Tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam kalau bukan dia. Wa ma khalaqtul jannah walan nar. Dan tidak saya ciptakan surga dan neraka. Wala khalaqtul kursi walal arsy. Tidak akan aku ciptakan kursi dan arsy. Karena apa? Karena Rasul Muhammad SAW. Maka orang hakikat, orang ahli ma'rifat mengatakan ketika perintah malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam, bukan sujud Nabi Adam sebetulnya, hakikatnya sujud nur di dalam Nabi Allah Adam. Karena apa? Sebelum diciptakan semuanya ini, Allah ciptakan nur Muhammad SAW. Dan nur Nabi Muhammad ini dititipkan kepada sulbi, orang yang baik, sulbi dhahirah, ya, orang-orang laki-laki yang suci, mohon maaf, yang tidak pernah berzina. Warhamiz zakiyah, dan perempuan yang rahimnya suci. Dititipkan itu dari Nabi Adam sampai kepada Ibrahim, sampai kepada Rasul Muhammad SAW. Maka Sayyidina Jabir tanya, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, demi bapak dan ibuku, apa yang engkau cipta, apa yang Allah ciptakan sebelum engkau ya Rasulullah? An ahbirni an awala syai'in khalaqallahu qabla asya. Apa sih yang Allah ciptakan sebelum manusia ini diciptakan, semesta ini diciptakan, apa ya Rasulullah? Gala, kata Rasulullah, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan nur min nurillah, nur Nabi Muhammad daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika Rasulullah lahir, ini cahayanya sampai tembus ke Romawi pada Rasulullah di Mekah. Cahayanya sampai tembus di Romawi. Bahkan ada yang mengatakan sampai terang di kota Syam. Ini isyarat bahwa Nabi akan berdakwah di kota Syam nanti. Ini cahaya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua hati kita ini semua dapat cahayanya Rasul Muhammad SAW. Menjadikan cahaya hati kita menjadi tenang, gembira, bahagia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Saya teruskan hadirin biar tambah jelas kita ya. Nah, kecintaan kita ini
kalau sudah maulid ini pasti kita rindu kepada Rasul Muhammad SAW. Ya, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, apakah kita cinta ini kepada Rasulullah pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Belum. Sampai tua ini, seumur kita ini pernah bermimpi dengan ketemu dengan Rasulullah SAW? Belum. Wah, bahaya ini. Iya. Sebetulnya nggak hijab. Sholawatnya sudah bagus. Baca berjanji, baca sholawat lain, adibai, macam-macam. Sudah bagus sebetulnya. Cuman apa? Cuman hati kita ini masih bergantung kepada yang lain. Masih ada cinta yang lain yang lebih besar cintanya dibanding cinta kita kepada Rasul Muhammad SAW. Iyalah. Hudail bin siapa? Seorang alim Abu Yazid Al-Bustami itu setiap malam mimpi dengan Rasulullah. Ma min lailatin illa wara'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha. Saya setiap malam itu mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza marat lailatul, kalau suatu saat di dalam malam wa ma ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak ketemu Nabi, tidak melihat Nabi. Mama adatu nafsi minal muslimin. Saya ragu diri saya ini apa masih muslim apa tidak. Setiap malam ketemu dengan Rasulullah. Kalau satu malam saja tidak ketemu Rasul, dia ragu hatinya, apa saya masih muslim, masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Lah kita bagaimana? Gampang saja. Ada cerita nih santri ini kepingin mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia punya guru. Wahai guru, bagaimana saya ini sudah baca sholawat 10.000, 1.000 tiap hari, tapi tidak pernah mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata gurunya, kurang kamu. Sholawatmu kurang. Berapa guru? 400.000. Baik, karena murid ya. Sami'na wa ata'na, taat, ya. Mendengarkan 400.000 mulai pagi sampai pagi, Pak. Namanya bibir ini kalau orang Jawa bilang apa, dower itu apa itu? Pecah, keluar semua. 400.000 lalu menghadap pada gurunya. Wahai saya sudah baca 400.000 sampai pusing kepala saya, ya. Gak ketemu mimpi-mimpi juga dengan Rasulullah. Wah, repot kami. Ya sudah, kalau gitu nanti malam kamu tidur di rumah saya. Kalau tidur di rumah saya pasti mimpi ketemu Rasulullah. Karena semangat dia. Baik Kiai. Baik guru. Maka datang ke tempat gurunya. Sebelum datang disiapin makanan seperti ini. Maka datang santri itu kasih makanan. Udah, kamu makan dulu. Nanti ketemu Rasulullah gampang. Urusan Rasul gampang dulu. Ini gampang dulu. Yang penting makan, habiskan makan. Makan dia. Nah, tengah-tengah makan dia apa itu? Keselak. Butuh air. Ngomong sama gurunya sambil malu-malu. Wahai guru, mana airnya? Sudah, makan dulu, habiskan. Makan terus dia. Makan sampai mau habis. Wahai guru, mana air? Tambah dulu biar kenyang sekalian. Nanti mantep kamu bisa ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai terakhir makan tidak ada air sama sekali, tidak disediakan air oleh guru. Maka dia, wahai guru, mana air? Udah tahan sudah. Udah makan penuh perutnya, tenggorokannya udah sesek begitu, banyak makanan, pingin air. Maka kata guru tadi, ya sudah, kalau pingin air tunggu sebentar ya, kamu sandaran aja, tiduran aja. Iya guru, butuh air saya. Iya gampang, kata gurunya. Maka gurunya masuk, ditinggal tidur sama gurunya. Akhirnya tertidur murid tadi. 3:30 pagi dibangun nih oleh gurunya. Wahai murid, udah pagi bangun. Sudah ketemu Rasulullah? Sudah bermimpi dengan Rasulullah? Ditanya murid tadi itu. Apa wahai Syekh? Saya mimpi itu berenang di es cendol, kata dia. Di es cendol, karena saya ada harga sekali, kata dia. Jadi kamu mimpi apa? Mimpi minum air es yang seger. Tidak ketemu Rasul? Nggak pernah saya ketemu mimpi Rasul. Maka kata gurunya, kamu tadi ketika kamu makan yang kamu harapkan cuma air. Harapan kamu satu-satunya ingin minum, sehingga kamu haus dahaga sekali mengharapkan supaya air. Begitu juga kalau kepingin ketemu Rasulullah, sholawatnya sudah benar, sudah banyak kita.
Tetapi kemantapan kita, keyakinan kita, harapan kita masih kendor hadirin. Kalau orang Pak di zaman sana, ya, kalau jadi wali, mimpi Rasulullah bukan jadi wali Mas ya. Kelasnya kelas teri. Atau anak muda yang tidak keluar kumis tidak bermimpi Rasulullah, maka heran, anak siapa Anda ini? Kalau sudah keluar kumis, ya, tidak bermimpi Rasulullah, bingungin, ini anak siapa ini? Kenapa kamu ada apa kamu kok gak bisa mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau namanya wali di sana, bukan mimpi Pak, ya goto. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man yara fil manam fasayarani ya goto. Barang siapa yang pernah bermimpi dengan aku, berjumpa dalam mimpinya, pasti akan berjumpa dalam keadaan ya goto, terjaga, dalam keadaan tersadar. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya begini, terjaga itu kalau kelasnya kita ini mungkin, mudah-mudahan ya, kalau kita pas mau meninggal baru lihat Rasulullah agar tidak sakit sakaratul mautnya. Jadi kalau wali di sana, kalau cuma mimpi bukan wali. Dan saya ceritakan, mimpi Rasulullah ini bukan orang-orang solihin saja. Orang Yahudi pernah bermimpi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Muslim, pernah bermimpi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu riwayat seperti ini, perayaan Maulid. Di sebelahnya, mohon maaf, tetangganya Yahudi. Ini pada sholawatan semua. Maka ini suami istri, bencinya benar-benar benci sama orang Islam. Ini ngapain orang Islam ini, kata dia, nyebut Muhammad terus ini ya, kedabuk pakai terbang waktu itu, kedebak terus-terusan namanya Muhammad. Apa gak capek apa? Gak ada nama lain apa, kata dia. Istrinya juga begitu karena Yahudi. Iya, udah malam lagi, berisik. Iya, jadi ini pas ini, laki-laki sama perempuan ini pas. Maka ketika ya sudah, kita tutup dah pintu kita tidur aja. Mungkin tengah malam selesainya. Udahlah, kita tidur, kita tutup pintu kamar kita tidur. Ini Yahudi. Maka subhanallah, di dalam tidur tadi, perempuan tadi yang menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini mimpi. Seakan-akan ini banyak orang lagi berebut apa? Berebut salaman dengan seseorang. Maka ya tarakab itu dia ingin apa? Menyelinap begitu, ingin tahu siapa sih yang dikerubuti orang ini. Maka ketika dekat, dilihat, waduh, ini orang bercahaya benar, wibawa benar. Maka tanya sama sebelahnya, ini siapa sih? Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kata dia, pantas. Makanya orang Islam jadikan pemimpin, orang yang wibawa, ganteng lagi. Iya, ganteng Rasulullah ini Pak. Iya, kalau ngomong jelek keliru. Tak ganteng-gantengnya orang di dunia ini kalah ganteng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cahayanya Nabi ini, wajahnya gak bisa dipandang. Kalau mandang Nabi, Anda pasti jadi sahabat. Mandang saja, gak perlu kenal. Mandang Nabi, sahabat, dan pasti masuk surga. Ini hukumnya. Jadi sahabat itu belum tentu kenal Rasulullah. Ketemu saja, dipandang, oh itu Rasulullah, selesai, mati, masuk surga. Hukumnya adalah sahabat. Kalau tabiin beda lagi. Kalau tabiin harus duduk sama sahabat. Kalau cuma ketemu saja belum, duduk 1 jam jadi tabiin. Kalau sahabat gak perlu kenal Rasul, tidak. Nama saya ini Rasul, tidak perlu. Coba pandang saja, oh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda menjadi sahabat, Anda dipastikan hukumnya ahli sunnah wal jamaah. Orang yang pernah melihat atau sahabat Rasul hukumnya masuk surga. Maka beruntung waktu itu, zaman itu sahabat-sahabat ketemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan tadi. Dia kelihatan orang berwibawa tadi, penasaran, lalu dihampiri. Saya boleh dekat sama dia? Oh silakan, dia baik, gampang. Maka dia salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasul, Waalaikumsalam. Anak perempuan ya, Waalaikumsalam. Kaget dia. Panadatu salam ya Rasulullah.
Kamu mau menyambut salam saya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidaklah satu percikan iman nanti akan masuk di hatimu, maka saya akan menjawab salam kamu. Dan kamu pasti di hatimu akan masuk ke agama saya, beriman kepada saya dan beriman kepada Allah. Masih bantah lagi perempuan, saya akan beriman ya Rasulullah. Pasti hatimu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Terbangun perempuan tadi itu. Terbangun, bingung dia. Kenapa? Takut dengan suaminya. Ini Yahudi. Tapi dalam bingung tadi, suaminya juga bangun. Maka suaminya heran, ada apa kamu bangun jam 3 ini? Biasanya bangun jam 10 ya. Ini jam 3, ada apa kamu bangun? Dia takut sama suaminya. Takut apa? Takut dimarahi. Yang paling sadis apa? Takut dicerai karena masuk Islam. Enggak ada apa-apa. Enggak, saya tahu kamu pasti ada apa-apanya. Ceritakan kepada saya. Mimpi apa kamu? Mimpi gak enak apa? Terpaksa sudah bercerita dia. Saya ini begini cerita. Maka suaminya kaget. Benar suami, mimpimu itu? Kata dia, demi Allah, saya juga mimpi seperti kamu. Mimpi seperti kamu. Dan saya Islam dalam keadaan mimpi. Maka orang tua tadi karena bisa bermimpi ketemu Rasul, bisa beriman kepada Rasul Muhammad SAW. Ini Yahudi yang belum kenal sholawat, bermimpi ketemu dengan Rasul Muhammad SAW. Nah kita yang sampai tua ini, ya mudah-mudahan bisa bermimpi dengan Rasul Muhammad SAW. Karena nikmat mimpinya Pak. Sampai penyair mengatakan, kalau boleh saya ditakdirkan untuk tidur saja, karena mimpi dengan Rasulullah, saya ingin dipilih tidur saja. Karena nikmat bermimpi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita peringatan ini, peringatan Maulid Nabi ini setiap mungkin ya setiap tahun, ya kita rayakan, bagus. Cuman apa yang menjadi buah kita? Maksudnya efek dari peringatan ini apa? Apakah kita bertambah taat kepada Allah? Cinta kepada Rasul, terus kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjamin kita masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku ini pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Aneh. Maka sahabat tanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau ini? Maka jawabnya Rasulullah, "Waman ta'a." Barang siapa yang taat kepadaku, itu yang masuk surga. Waman asoni, faqad aba. Yang tidak taat kepadaku, faqad aba. Itulah yang tidak mau. Rasulullah mesti jawabnya begini, siapa yang taat masuk surga, yang tidak taat masuk neraka. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan neraka. Faqad aba. Itulah yang tidak mau. Menyebut neraka saja untuk ubahnya tidak mau. Maka jelas di Quran dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima azizun alima. Nabi yang selalu berat memikirkan penderitaan umat. Jadi kita berpikir, Anda pernah berpikir dengan Rasul? Mohon maaf, pernah berpikir dengan Rasul, ya Allah bagaimana Rasulullah ya? Pernah? Tapi Rasulullah setiap saat, ini ayat berlaku sampai yaumil kiamat. Jelas, bukan hadis lagi. Nabi yang memikirkan penderitaan umat. Kita dipikirkan hadirin. Jangan sampai kita ini susah, jangan sampai kita cilaka, apalagi nanti di yaumil kiamat Nabi gak mau masuk surga sendirian. Bahkan ditawarkan, akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai engkau puas ya Muhammad. Apa jawaban Rasulullah? Diberi begitu sama Allah, apa dia? Iya ya Allah. Tidak. Kalau kita dikasih pilihan, kasih hadiah, diterima saja. Tapi Rasul tidak, disimpan itu. Idan kata dia, idan la yardo ahadan min ummati finnar. Saya tidak ridho ya Allah, satu umat saya masuk neraka. Tidak ridho Rasulullah, tidak tenang hatinya. Masuk satu saja, masuk neraka. Tidak.
kita akan ditolong, ditunggu di pintu surga oleh Rasulullah SAW sampai beres urusan kita di surga nanti, di akhirat nanti, baru Rasulullah masuk surga.